Utari, saya sering lihat orang mencolek orang lain yang sedang sholat. Kemudian baru memulai sholat untuk request jadi makmum. Entah mencolek yang sholat berdua supaya makmum lainnya mundur atau mencolek sholat sendiri supaya jadi imam. Tapi saya pernah dengar katanya harus mulai sholat dulu baru mencolek mana yang benar. Jadi mencoleknya setelah sholat atau sebelum sholat. Jadi ini Saya sering lihat orang mencolek orang lain saat sedang sholat, betul. kan baru memulai sholat untuk request jadi makmum. Entah mencolek yang sholat berdua supaya makmum lainnya mundur. Nah ini ya, sebenarnya colek mencolek itu adalah ijtihad. Ya, sebenarnya kita tidak harus mencolek. Kalau misalnya kita mau memulai sholat, ya ibu-ibu ya, kita kan masih boleh bicara gitu kan. Ya, misalnya ada kakak kita sedang sholat gitu ya. Nah, kemudian kita mau makmum sama dia. Kan sebenarnya kita bisa ngomong karena kita belum memulai sholat ya. Kita bisa ngomong, Mbak aku makmum ya gitu ya. Nah itu boleh. Kan kita belum sholat tadi ya. Nah kalau kita mencolek itu sebenarnya begini. Kalau misalnya kita terlambat dalam sholat jamaah. Lalu kita di dalam shaf tidak ada temannya. Itu boleh kita bicara sambil menarik dia gitu ya. Ibu maaf saya di belakang sendirian. Saya minta ibu menemani saya di shaf ya sambil kita tarik begitu. Diperbolehkan. Karena saat kita sedang berjamaah itu kita tidak diperkenankan untuk berada di shaf sendirian. Gitu ya. Nah, sama juga seperti tadi, Rasulullah memperlakukan Ibnu Abbas, ya, Ibnu Umar, atau Anas bin Malik yang posisi softnya itu salah, itu ditarik begitu ya. Tapi kalau kita belum sholat, sebaiknya kita bicara. Kalau kita tidak bicara, nanti salah paham, miskom. Ya, dikira anak kecil yang menarik kenanya atau apa dan sebagainya begitu ya. Nah, ya jadi itu ya tentunya dilakukan sebelum sholat ya Bu ya. Sebelum sholat kalau kita kan mencolek itu biasanya makmum yang terlambat untuk memberi kode kepada yang sebelumnya bahwa ada makmum nih sama dia begitu ya. Itu sebenarnya itu ijtihad ya. Ijtihad itu ya apa namanya? Ide gagasan ya, ide gagasan gitu ya. Tidak harus dilakukan tapi boleh dilakukan gitu ya. Dengan ucapan boleh, dengan perbuatan boleh, yang terpenting yang kita lakukan itu tidak menjadi suatu ijtihad yang justru mengganggu orang lain dalam ibadahnya gitu ya. Karena kan kita belum sholat itu tadi ya boleh bicara gitu ya. Sama juga seperti imam yang tadi ya udzur batal gitu ya. Tinggal bicara saja. Tolong Bapak gantikan saya sebagai imam gitu ya. Nah, itu kan boleh karena dia dalam kondisi sudah batal, boleh bicara gitu. Tapi yang menggantikan nggak perlu debat gitu ya. Nggak perlu dijawab gitu. Nah, sama juga ibu-ibu. Kalau misalnya begini kita sedang sholat berjamaah ya. Kemudian sholat duhur, baru 3 rakaat kita sudah salam. Lalu ada yang mengingatkan, ibu tadi sholatnya baru 3 rakaat loh gitu ya. Itu nggak perlu dijawab, langsung kita bangkit, menambahkan 1 rakaat lagi, lalu sebelum salam kita sujud 2 kali, sahwi. Atau misalnya sholat duhur, selesai jamaah, ada jamaah yang bilang, oh tadi sholat duhurnya kok 5 rakaat? Nah, nggak perlu apa iya dan sebagainya, sebagainya enggak. Langsung kita respon. Ya, karena sudah 5 rakaat kan nggak perlu ditambah lagi. Nah, sujud 2 kali, lalu salam kembali. Itu sebagai apa namanya tebusan kita ya lalai di dalam sholat sebagaimana yang dianjurkan dan dicontohkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Masuk juga tadi dalam menghitung rakaat dan sebagainya. Ya. Gitu.